Bab 6736. Philip menatap Charlie dan bertanya kepadanya dengan cemas. Charlie, bagaimana perkembangan masalahmu akhir-akhir ini? Charlie tahu bahwa yang ditanyakannya adalah tentang Warriors Den, jadi dia berkata, secara keseluruhan, masih ada kemajuan baru. Kami baru saja membongkar salah satu basis mereka di Afrika beberapa waktu lalu. Hebat, seru Philip dengan gembira. Selama kita bisa terus melemahkan lawan, sekuat apapun mereka, pada akhirnya kamu akan bisa menyusul mereka, atau bahkan melampaui mereka. Charlie menghela nafas. Aku khawatir hal itu tidak akan semudah ini di masa depan. Kali ini ketika saya pergi ke Afrika, saya menemukan bahwa mereka sedang menerapkan rencana transfusi darah internal. Mereka akan membubarkan para pejuang maut dan keluarga mereka di bawah kendali mereka, dan saling mengancam untuk memaksa mereka setia kepada sarang prajurit. Kemungkinan besar hal itu tidak akan berhasil membujuk basis pendukung mereka untuk menyerah secara keseluruhan di masa depan, kecuali jika kita membunuh. Mereka dalam jumlah besar. Namun para prajurit maut itu memang sangat miskin. Meskipun tangan mereka berlumuran darah orang-orang yang tidak bersalah, keluarga dan anak-anak mereka tidak bersalah. Philip tak kuasa menahan napas saat mendengar ini. Kita tidak bisa membujuk mereka untuk menyerah atau membunuh mereka semua. Jika demikian, saya khawatir hal itu akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa mendatang. Charlie mengangguk dan berkata, benar, jadi setelah waktu ini, saya juga mulai menyesuaikan strategi saya. Untuk saat ini, saya tidak akan mengambil inisiatif, namun andalkan model AI untuk mengendalikan seluruh dunia terlebih dahulu, dan membuat rencana setelah saya mendapatkan lebih banyak petunjuk. Philip mengangguk. Alasan mengapa dia ingin Sarah meneruskan garis keturunan keluarga untuk Charlie terlebih dahulu adalah karena dia khawatir jalan Charlie menuju balas dendam akan terlalu panjang. Menurut karakter Charlie, jika Warriors Den tidak dieliminasi, dia tidak akan punya energi untuk mengurus hubungan asmara antara anak-anaknya. Dalam hal itu, perjanjian 3 tahun yang dia buat dengannya akan dihitung. Saat perjanjian 3 tahun itu baru saja dibuat, dia dan Charlie tidak mengetahui rahasia tersembunyi dan cerita-cerita di balik layar dari Warriors Den. Saat itu, dia ingin memberi Charlie waktu 3 tahun untuk menyelesaikan hubungannya yang tidak sehat dengan Claire. Selama hubungan itu terselesaikan, Charlie mungkin akan menikahi putrinya sebagai pewaris keluarga Wade. Kemudian ketika dia mengetahui keberadaan sarang para pejuang, dia menyadari bahwa di baliknya bukan hanya ada permusuhan berdarah yang mendalam, namun juga merupakan ancaman yang sangat besar. Philip tahu bahwa dia tidak mampu membantu Charlie memberantas sarang para pejuang, jadi dia tidak lagi menyebutkan perjanjian 3 tahun itu. Dia ingin menunggu sampai Charlie merasa lega setelah membasmi sarang para pejuang sebelum menegosiasikan ulang tanggal pertemuan dengannya. Namun jalan di depan memang berbahaya. Dia tahu bahwa kemampuannya terbatas, dan dia khawatir Charlie akan mengalami kecelakaan. Jadi dia berpikir untuk membiarkan putrinya melahirkan anak untuk Charlie terlebih dahulu. Awalnya dia merasa bahwa gagasan seperti itu salah bagi seorang ayah. Namun ketika dia mencoba berkomunikasi dengan istrinya, dia tidak menyangka istrinya akan mendukungnya. Keluarga Gu bisa menjadi seperti sekarang ini, dan hal itu tidak terlepas dari dukungan Chang Ying di masa lalu. Philip bisa hidup sampai hari ini, dan hal itu bahkan lebih tak terpisahkan dari pil permajaan Charlie untuk memperpanjang hidupnya. Putrinya, Sarah, juga telah tergila-gila pada Charlie selama bertahun-tahun dan tidak pernah menyesalinya. Lenan juga merasa bahwa sudah saatnya keluarga Gu mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Pasangan itu langsung akrab, dan Philip menyerahkan tugas membujuk putrinya kepada istrinya. Lenan melakukan panggilan video dengan Sarah. Ketika dia secara implisit mengatakan bahwa Philip khawatir Charlie akan mengalami kecelakaan di masa depan, dan memutuskan garis keturunan Chan Ying dan Margaret, Sarah berinisiatif untuk mengatakan sesuatu tanpa ragu-ragu. Kebetulan saja, saya akan segera meninggalkan industri hiburan. Jika Charlie bersedia, saya bisa memberinya anak terlebih dahulu. Jika Charlie tidak ingin melakukan kontak fisik denganku, aku bisa menerimanya meskipun aku menjalani IVF. Lenan tidak menyangka putrinya akan begitu enteng menanggapi masalah ini. Dia tahu bahwa putrinya belum pernah menjalin hubungan selama bertahun-tahun ini, dan selalu menjaga kesuciannya demi Charlie. Meskipun usianya sudah 20-an, dia masih perawan. Dia dengan tegas menolak lamaran itu. Dia berkata kepada Sarah, "Kamu masih perawan, bagaimana mungkin kamu melakukan IVF? Charlie mungkin belum bisa memberikan Anda identitas yang sah dan upacara pernikahan resmi untuk saat ini.
Tetapi, sebagai seorang pria, upacara yang diberikan kepadamu tidak boleh kurang dari itu. Bab 6737. Lennon menatap Charlie dengan cara biasa. Artinya, semakin lama dia memandang menantunya, semakin lama dia menyukainya. Saat itu, ketika Chang Ying memikat banyak wanita kaya di ibu kota, Lennon juga merupakan salah satu dari ribuan penggemar. Namun kekagumannya pada Chang Ying lebih seperti kekaguman seorang penggemar pada idola, bukan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Saat masih muda, dia melihat Chang Ying mendominasi dunia, dan dalam 2 tahun terakhir, dia melihat Charlie berkembang pesat. Jadi wajar saja jika dia semakin menginginkan Charlie menjadi menantunya. Namun, dia juga tahu bahwa Charlie mengalami kesulitan dengan banyak hal selama bertahun-tahun mengembara di luar, dan dia juga mengerti bahwa hal itu tidak mungkin dipaksakan. Jadi, dia juga berharap putrinya bisa melanjutkan garis keturunan Charlie terlebih dahulu. Hal ini bukan hanya untuk memungkinkan putrinya memiliki anak bagi keluarga Wade, namun yang lebih penting, dia takut Charlie pada akhirnya tidak akan mampu menepati janji 3 tahun itu. Jika dia benar-benar melanggar janji itu, melihat karakternya, dia pasti hanya akan bersikap sopan kepada putrinya. Itu berarti putrinya akan berpapasan dengan Charlie dalam hidupnya. Dia juga seorang wanita, dan dia adalah orang yang berpengalaman. Dia telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa menderitanya Leona. Mantan kekasih Zin itu menjalani seluruh hidupnya karena gagal menikahi Chang Ying. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan putrinya mengulangi kesalahan Leona. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa jika Chang Ying bisa memberi Leona kesempatan dan membiarkannya memberikan hal yang paling berharga bagi seorang wanita, Leona mungkin tidak akan mengalami kesulitan seperti itu dalam 20 atau 30 tahun berikutnya. Mencintai adalah hal terburuk, tetapi tidak mendapatkannya adalah hal yang lebih buruk. Sekalipun hanya sesaat, orang-orang tidak akan terlalu sedih. Seandainya Leona bisa memiliki anak dengan Chang Ying saat itu, Lennon percaya bahwa dia akan jauh lebih bahagia daripada sekarang, dalam 20 atau 30 tahun mendatang, sekalipun dia tidak menikah. Jadi, dia mulai berpikir apakah dia harus bersikap jujur saja kepada Charlie dan menyampaikan idenya secara langsung. Keluargaku kami tidak peduli apakah putri kami menjadi selingkuhan Anda atau hamil sebelum menikah. Demi kebahagiaan hidup putri kami, ini adalah hal yang sangat sederhana. Ini sangat sederhana. Bisakah kau masih menolaknya dengan kejam? Setelah ragu-ragu cukup lama, dia hendak berbicara ketika Charlie tiba-tiba berkata kepada Sarah. Ngomong-ngomong Sarah, aku punya kabar baik. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Sarah bertanya dengan rasa ingin tahu. Charlie, apa kabar baiknya? Cepat beritahu aku. Charlie tersenyum dan berkata, bukankah Tawana Suite akan mengadakan 4 konser di East Cliff? Dia tahu bahwa kamu sudah kembali. Jadi dia ingin mengundangmu untuk menjadi penampil tamu di ke-4 konser ini. Lihat apakah Anda tertarik. Sarah langsung terkejut sekaligus gembira, lalu bertanya dengan antusias. Benarkah Tawana mengundangku sebagai tamu? Bagaimana mungkin dia terpikir untuk mengundangku? Saya tidak mengenalnya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya kepadanya. Charlie, apakah kamu memintanya untuk mengundangku? Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, dia mendengar kami berdua berbicara di telepon di pesawat. Kurasa dia ingin lebih dekat. Jika kamu bersedia pergi, aku akan mengantarmu untuk bertemu dengannya nanti. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan memberitahunya dan menolak masalah ini. Saya bersedia, Sarah berkata dengan antusias. Aku selalu menyukainya. Dia sangat berbakat dan menulis sebagian besar lagunya sendiri. Dia luar biasa. Saya sudah mendengarkan lagu-lagunya sebelum saya debut. Bisa tampil di panggung, Yang sama dengannya juga merupakan pengalaman baru yang berharga sebelum saya meninggalkan industri hiburan. Charlie mengangguk. Karena kamu bersedia, saya akan membuat janji temu dengannya untuk bertemu dan berbicara. Oke, Sarah setuju tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, tolong minta Charlie untuk mengaturnya. Charlie berkata, kalau begitu, aku akan menelponnya sekarang dan mengajaknya sarapan bersama. Lennon buru-buru berkata, Chen Er, makan sianglah di rumah. Aku sudah memberitahu Manmugu tentang hal itu. Bab 6738. Charlie mengangguk dan berkata, Tante Lin, jangan khawatir. Sarah dan aku akan menemui Tawana dan kembali setelah selesai membicarakan bisnis. Kita tidak akan terlambat makan siang. Saat berbicara, Charlie teringat apa yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya. Dan berkata, ngomong-ngomong, Bibi, Paman,
Kakekku ingin mengundang keluarga kalian bertiga ke rumah kami malam ini dan makan malam bersama. Apakah kamu punya waktu? Ketika Lennon mendengar Charlie, A mengatakan bahwa dia akan datang ke rumah mereka untuk makan siang pada pukul 12 siang. Kegugupannya mereda drastis. Sekarang, setelah mendengar bahwa Zhongquan mengundang seluruh keluarga ke rumah keluarga Wade untuk sebuah jamuan makan, dia berpikir bahwa lelaki tua itu pasti terlibat dalam masalah ini. Jadi dia semakin lega dan berkata sambil tersenyum. Oke, pamanmu dan aku sudah pensiun dan tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Jadi kita punya banyak waktu. Sarah baru saja kembali dari liburan belum lama ini. Jadi dia pasti tidak punya rencana apapun kan, Sarah? Sarah tersenyum dan berkata, Awalnya aku ingin beristirahat sampai konser terakhir, tapi mungkin saya harus sibuk akhir-akhir ini. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan untuk menjadi penampil tamu bagi Tawana, dan saya adalah penduduk asli East Cliff. Dia datang ke East Cliff untuk mengadakan konser, dan saya adalah tamunya, yang juga merupakan sambutan hangat bagi para tamu kami. Lennon mengangguk pelan dan tersenyum. Baguslah kalau kamu menyukainya, ibu mendukungmu. Melihat bahwa semuanya telah diatur dengan baik dan tidak ada bentrokan dalam jadwal, Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tawana. Saat itu masih pagi, dan dia tidak tahu apakah Tawana sudah bangun atau belum. Namun Charlie tidak begitu bersimpati padanya. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya terhubung. Suara Tawana yang bingung terdengar dari ujung telepon. Tuan Wade, mengapa Anda mencari saya sepagi ini? Charlie bertanya padanya sambil tersenyum. Maaf mengganggu Anda dengan menelpon sepagi ini. Tidak. Tawana siaga dan bertanya dengan cepat. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Charlie berkata, Aku ingin mengajakmu bertemu di Shangri-La. Saya akan membawa Nonagu untuk berbicara dengan Anda tentang pertunjukan tersebut. Tawana bertanya dengan terkejut. Apakah Nonagu setuju? Charlie tersenyum. Tentu saja, dia juga sangat gembira bisa tampil di panggung yang sama denganmu. Jadi, saya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Penampilanmu tinggal 2 hari lagi. Ya. Tawana berkata, sekarang kita harus segera memutuskan detailnya, termasuk waktu pertunjukan dan repertuar pertunjukan. Akan lebih baik juga kita bisa lebih sering berinteraksi satu sama lain. Charlie langsung berkata, itu harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau tidak, mari kita pergi menemui dan berbicara sekarang. Tawana tersenyum dan berkata, itu bagus sekali. Saya baru saja memesan suite kepresidenan mereka, yang memiliki ruang konferensi. Jika Tuan Wade dan Nonagu belum sarapan, saya bisa meminta seseorang untuk menyiapkan sarapan. Aku akan menunggumu datang dan makan sambil kita mengobrol. Oke, kata Charlie dengan tegas. Ayo kita pergi sekarang. Dia menutup telepon dan berkata kepada Sarah. Sarah, ayo kita pergi sekarang. Ngobrol lebih awal dan pulang lebih awal, agar tidak menunda makan siang. Sarah tentu saja. Langsung setuju. Melihat betapa inginnya Charlie pergi untuk membicarakan berbagai hal, Lennon agak curiga. Saya selalu merasa bahwa ucapan Charlie itu palsu, dan pelariannya itu nyata. Namun ketika dia berpikir bahwa Tuan Wade akan mengadakan makan malam keluarga di malam hari, dia tidak bermaksud bersikap agresif. Jadi dia berkata, karena kamu ada yang harus dilakukan, pergilah dan lakukan dengan cepat. Pamanmu dan aku akan menunggumu kembali untuk makan siang. Oke, Charlie langsung setuju dan mengajak Sarah keluar. Duduk di dalam mobil bisnis, Charlie tak kuasa menahan napas lega. Dia takut Lennon atau Philip akan menyebutkan masalah itu di depannya dan Sarah. Jika memang sangat sulit untuk turun dari harimau itu, adegan itu pasti akan sangat memalukan. Sekarang, untuk sementara waktu, dianggap bahwa ia telah lolos. Tepat ketika dia merasa lega dan menyalakan mobil untuk meninggalkan rumah Gu, Sarah bertanya kepadanya sambil tersenyum. Charlie, apakah kamu ingin bersembunyi dari orang tuaku? Bab 6739. Kata-kata Sarah membuat Charlie sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Sarah, yang sangat cerdas, aku bisa membaca pikirannya hanya dengan sekali lihat. Sambil mengemudi, dia tersenyum dan berkata, bukan berarti aku bersembunyi dari mereka. Yang terpenting adalah saya akan berbicara dengan Tawana tentang bisnis. Sarah tersenyum dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, Charlie, meskipun kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun, aku masih mengenalmu. Sarah tidak mengatakannya dengan jelas, namun Charlie tahu bahwa hati gadis kecil itu sebenarnya seperti cermin. Ketika dia tidak tahu harus menjawab, Sarah berkata lagi, Charlie, tidak perlu terlalu khawatir tentang banyak hal. Setiap hal memiliki prioritasnya masing-masing. Tidak masalah
jika kamu menundanya sedikit lebih lama. Charlie mengangguk sedikit dan menghela napas. Hanya saja, para tetua tampaknya sedikit cemas. Sarah berkata dengan serius, "Mereka lebih khawatir. Saya sangat khawatir Anda akan gagal. Aku berbeda dari mereka." Aku sama sekali tidak khawatir. Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah kamu begitu yakin padaku?" "Itu benar," Sarah menjawab dengan tegas. Dia selalu mempercayai Charlie tanpa syarat. Jika suatu hari Charlie memberitahunya bahwa bumi itu berbentuk persegi, dia tidak akan mempertanyakan apakah Charlie berbohong. Namun ia percaya bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk membuat bumi menjadi persegi. Charlie sedikit terharu dan berkata kepadanya, Sarah, karena kamu percaya bahwa aku bisa menang. Kalau begitu, beri saya waktu lebih banyak. Oke. Sarah tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggumu, berapapun lamanya. Jika saya sakit atau sudah tua, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu bisa memberiku beberapa pil permajaan, aku akan memakannya sambil menunggumu." Charlie semakin terharu, dan bahkan sedikit malu. Kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya, sehingga membuat Sarah memikirkannya selama bertahun-tahun. Meskipun Sarah mempercayainya 100% dan yakin bahwa dia bisa tertawa hingga akhir, Charlie merasa agak gelisah di dalam hatinya. Victoria telah hidup selama lebih dari 400 tahun, dan dia belum pernah melihat sebuah keberadaan. Saat ini dia masih belum tahu apa-apa. Untuk sementara menghindari tepiannya dan tidak ada banyak tekanan. Namun begitu dia berhadapan dengan Victoria, dia takut bahwa dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jadi, mau tak mau dia bertanya pada Sarah. Sarah, jika suatu hari aku dibunuh oleh orang-orang dari sarang prajurit, bisakah kamu melupakannya dan melanjutkan hidup? Tidak. Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kau meninggal, jika orang tuaku masih hidup, aku akan menjaga kuburanmu. Saat orang tuaku sudah tua, aku akan ikut bersamamu dan biarkan keluarga Wade menguburkan kita berdua bersama." Tidak juga kan? Charlie berkata tanpa sadar. Ini abad ke-21. Dan bunuh diri karena cinta sudah tidak populer lagi. Sarah bergumam. Siapa bilang cinta itu bunuh diri? Aku sudah kehilangan motivasi untuk terus hidup. Dalam hidupku tidak ada yang layak untuk dikenang lama, kecuali orang tuaku dan Charlie. Jika kalian semua pergi, hidup akan menjadi siksaan bagiku. Charlie menghentikan mobilnya di lampu lalu lintas, menatapnya dengan serius, dan berkata padanya, "Sarah, Charlie akan mempercayakan sesuatu padamu, oke?" Sarah mengangguk. "Charlie, ceritakan padaku." Charlie berkata dengan serius, "Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat musuh-musuh yang kuhadapi. Jika suatu hari aku meninggal secara tidak wajar, kamu akan membawa paman dan bibi ke tempat di mana mereka dapat hidup dengan baik. Aku akan menyiapkan pil permajaan yang cukup untukmu sebelumnya, agar kamu bisa menemani paman dan bibi dalam waktu yang cukup lama." Setelah jeda, Charlie melanjutkan, "Jika mereka menua secara alami suatu hari nanti, kamu akan hidup dengan baik sendirian. Dengan pil permajaan, Anda bisa hidup hingga 150 tahun. Anne, meskipun dunia luar mengetahuinya, hal itu tidak akan mengejutkan. Aku tidak mau. Bab 6740. Sarah menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, "Tanpa dirimu dan orang tuaku, hidup terasa seperti siksaan. Bahkan jika saya bisa hidup sampai usia 150 tahun, aku harus hidup sendirian selama lebih dari 20 tahun setelah mereka meninggal." Sambil berkata demikian, dia menatap mata Charlie dan berkata dengan nada terkejut, "Kecuali jika Charlie memberiku seorang putra dan kau Eriku, seorang putra, agar setelah orang tua saya meninggal, aku masih memiliki seseorang yang layak untuk tetap berada di dunia ini. Kalau begitu, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk hidup sampai saat-saat terakhir hidup saya. Kalau tidak, selama tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk tetap bersama, aku akan berdandan cantik dan pergi dengan sopan." Charlie terdiam. Dia tidak menyangka Sarah akan mengatakan ini secara langsung. Dia berpikir bahwa mereka baru saja membicarakannya secara diam-diam, dan tidak semua orang akan membahas masalah ini secara mendalam. Namun, secara tak terduga, setelah berbicara tentang kegagalannya, Sarah tidak menutupinya dan mengatakannya secara langsung. Ia tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini tampaknya bukan hanya tentang apakah garis keturunannya akan berlanjut, namun hal itu juga memiliki makna yang sama
atau bahkan lebih penting bagi Sarah. Sarah, yang berdiri di samping, melihat keterjeratannya. Ia mengulurkan tangan kirinya melewati sandaran tangan, dengan lembut menarik tangan kanannya dan berkata, "Charlie, kamu tidak perlu merasa terlalu tertekan. Apapun keputusan yang kamu buat, aku mendukungmu." Charlie mengangguk pelan, ekspresinya tampak tenang, tapi dia sama sekali tidak merasa rileks. Saat itu, Shangri-La dikelilingi oleh para wartawan. Ini adalah penampilan pertama Tawana di Ace Cliff, dan sejumlah besar wartawan media berharap dapat memperoleh lebih banyak berita eksklusif. Untungnya, privasi di Shangri-La terjaga dengan sangat baik. Kali ini, mereka menyiapkan seluruh lantai atas berisi kamar-kamar untuk Tawana dan timnya. Selain suite kepresidenan tempat Tawana menginap, terdapat juga beberapa suite eksekutif senior. Semua itu diatur untuk anggota timnya sendiri. Untuk memastikan privasi tidak difoto secara diam-diam, seluruh petugas kebersihan dan pelayanan diharuskan untuk sementara menyerahkan ponsel mereka saat memasuki lantai ini untuk memberikan layanan. Selain itu, hotel telah menyediakan lift khusus untuk tamu di lantai ini. Ada orang khusus yang bertanggung jawab atas pengoperasian lift tersebut. Ketika Charlie dan Sarah tiba, Ishak langsung mengatur agar staf membuka lorong internal dan biarkan kendaraan-kendaraan itu langsung masuk ke area VIP di garasi bawah tanah. Para wartawan media tidak mengetahui bahwa kedua superstar tersebut berada di Shangri-La pada saat itu. Ishak sendiri sedang menunggu di area VIP. Area ini terletak di tengah garasi bawah tanah lantai 2. Seperti karakter Tionghoa, Hui, bagian tengahnya terisolasi secara terpisah. Hanya kendaraan yang memiliki izin yang dapat masuk. Setelah memasuki area ini, privasi Anda tidak akan terganggu sama sekali. Setelah pintu garasi listrik tertutup, hanya staf yang terlatih secara profesional yang berada di dalam. Ishak sudah menunggu di sini. Melihat Charlie dan Sarah turun, dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, "Tuan, Nona Gu." Charlie mengangguk padanya dan bertanya, Bisakah kita langsung naik ke lantai paling atas dari sini? Ishak berkata, "Iya Tuan, saya baru saja berbicara dengan asisten Nona Sweet melalui telepon. Dia sedang menunggumu di dalam ruangan. Lift di sini bisa langsung menuju lantai paling atas. Suite kepresidenan Nona Sweet berada tepat di luar." "Oke." Charlie mengangguk dan berkata kepada Sarah, "Sarah, ayo kita naik ke atas." Ishak berkata, "Tuan, Nona Gu, silahkan ke sini. Aku akan mengantarmu ke atas." Di lantai paling atas, Tawana sudah sedikit bersemangat. Dia berganti pakaian, membuka pintu, dan meminta asistennya untuk memperhatikan pergerakan di koridor. Dia sendiri masih mengenakan headphone untuk mengikuti lagu-lagu Sarah. Untuk menunjukkan niat baiknya kepada Charlie, dia bahkan ingin menyanyikan lagu Sarah bersamanya, yang juga merupakan bentuk penghormatan terbesarnya. Asistennya sedang menatap layar tampilan lift khusus di pintu masuk lift. Melihat lift naik dari lantai B2, dia bergegas kembali ke kamar dan berkata kepada Tawana, "Liftnya akan segera naik." "Bagus." Tawana terkejut sekaligus senang. Dia segera melepas headphone-nya, keluar dari ruangan, dan menunggu di pintu lift. Dengan bunyi ding, lift berhenti di lantai paling atas dan pintunya terbuka. Ketika Tawana melihat Charlie dan Sarah, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Wade, Nyonya Gu, saya sangat senang bertemu dengan Anda.